Hari ini kita akan mempelajari mengenai Kingdom Plante atau kerajaan tumbuhan. Kerajaan tumbuhan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Ini adalah klasifikasinya. Kita mulai dari tumbuhan lumut yang tadi dibagi menjadi 3, yaitu lumut daun, Bryophyta, lumut hati, Marchantiophyta, dan lumut tanduk, Anthocerophyta. Kita mulai dari yang pertama adalah lumut hati atau Marchantiophyta. Lumut hati sendiri terbagi menjadi 2, ada bagian antheridium dan bagian archegonium. Archegonium merupakan alat kelamin dari betina, sedangkan antheridium adalah alat kelamin jantan. Jadi bentuknya itu seperti menengadah untuk yang antheridium dan menelungkup untuk archegonium yang alat kelamin betina. Ingat, archegonium adalah alat kelamin betina. Lumut secara keseluruhan. Kemudian lumut sendiri merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh, artinya tidak memiliki jaringan pengangkut yang ada di dalamnya. Tidak dapat dibedakan jaringan pengangkut xilem atau phloem. Makanya dibilang lumut tidak berpembuluh. Karena tidak dapat dibedakan antara jaringan pengangkut xilem dan phloem. Jadi dia tidak berpembuluh. Tidak dapat dibedakan akar batang daunnya pula. Kemudian, di sini seperti kalian lihat, lumut hati itu bentuknya seperti lembaran. Biasanya hidupnya di tempat lembab, hampir semua lumut hidupnya di tempat lembab. Kemudian menempel pada tanah dengan menggunakan rizoid. Nah, rizoid ini fungsinya hampir sama dengan akar ya. Bentuknya, kalau yang tadi yang saya bilang, antheridium itu bentuknya seperti payung atau mangkuk. Tadi yang kalau tangan itu yang menelengkup. Sedangkan bagian archegonium justru yang menengadah, yang seperti bintang. Kita masuk yang kedua adalah lumut tanduk dan lumut tanduk ini Anthocerophyta dan Bryophyta. Lumut daun. Di sini dapat dibedakan menjadi 2 fase, yaitu fase sporofit dan fase gametofit, di mana fase sporofit adalah fase yang menghasilkan spora, di mana spora ini yang untuk dia berkembang biak ya. Jadi di sini ada sporangium, kotak sporanya, dan di dalam kotak spora tersebut terdapat spora untuk berkembang biak. Yang kedua adalah fase gametofit, di mana fase gametofit ini adalah fase yang menghasilkan gamet atau sel kelamin jantan dan betina yang antheridium dan archegonium. Kalau pada tumbuhan lumut tanduk dapat dilihat di sini sporofitnya ada di bagian atas. Kalau dia sudah tua, ini masih muda, jadi kelihatannya hijau semua. Bagian atasnya ini akan menguning dan menghasilkan spora yang sudah matang. Bagian gametofitnya ada di bagian bawah sini. Untuk yang lumut tanduk. Oke, di sini bisa dilihat ukurannya kecil ya, kurang lebih 20 cm. Semua lumut hidupnya di tempat lembab dan semua lumut tidak berpembuluh. Sekarang kita masuk ke tumbuhan berpembuluh, di mana sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Yang kita mulai pertama adalah Pteridophyta, di mana dibagi menjadi Psilotokine, paku purba. Di sini ada paku purba, ada paku kawat, paku ekor kuda, dan terakhir paku sejati. Kita mulai dari tumbuhan paku sendiri memiliki pembuluh tadi. Memiliki akar serabut, batang dan daun sejati, daun mudanya menggulung. Ini adalah ciri utama. Salah satu ciri khas dari paku adalah daun mudanya selalu menggulung. Hidup di tempat teduh, lembab, basah, bisa secara epifit, hidrofit, atau saprofit. Jadi dia bisa hidup di tempat yang lembab, hidup di tempat yang berair, kemudian hidup di tempat yang
cuacanya seperti di gurun ataupun menumpang dengan tanaman lainnya, tapi bukan parasit, hanya menumpang seperti tanaman anggrek. Kemudian memiliki sorus, di mana itu sorus adalah kantong spora, hampir mirip dengan sporangium sifatnya. Di bagian bawah daun yang sudah dewasa. Batang berukuran akar tinggal atau rizoma, berupa akar tinggal atau rizoma. Daun berukuran kecil, ada mikrofil, dan yang berukuran besar kita sebut dengan makrofil. Jadi kalau ukurannya kecil, mikro, kalau ukurannya besar, makrofil. Tapi kalau daunnya menghasilkan fotosintesis, untuk fotosintesis kita sebut tropofil, dan yang menghasilkan spora, sporofil. Jadi kalau mikrofil itu kecil, makrofil itu besar, tropofil menghasilkan atau tempat untuk fotosintesis, sporofil adalah penghasil spora. Jadi yang tropofil adalah untuk fotosintesis, sporo dari kata spora menghasilkan spora, tempat penghasilan ya. Nah, untuk daun paku sendiri ada bagian yang daun fertil dan ada bagian yang daun steril. Di mana daun fertil merupakan daun paku yang memiliki sorus. Daun ini selain berfungsi untuk fotosintesis, juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena menghasilkan spora. Sedangkan daun steril, yaitu daun paku yang tidak memiliki sorus, daun ini hanya berfungsi untuk fotosintesis. Ini dapat kamu lihat di sini adalah sorusnya. Jadi kalau diamati secara jelas, ini sorusnya. Di dalam sorus ini ada spora-spora. Di dalamnya ada spora-spora. Ini kalau daun fertil, tapi kalau daun steril nggak punya sama sekali sorus di area dari daunnya. Maka dia hanya berfungsi untuk fotosintesis, bukan untuk perkembangbiakan. Kita mulai yang pertama adalah equisetine. Jadi kalau equisetum ini kamu bisa menemukannya dijadikan tanaman hias ya, biasanya paku. Yang kedua paku kawat Lycopodine. Ini bisa dilihat seperti ini bentuknya. Rata-rata menjadi tanaman. Nah, kalau Filicine ada beberapa yang dijadikan tanaman hias. Nih, paku tanduk rusa dijadikan tanaman hias, paku sarang burung pun dijadikan tanaman hias, termasuk paku sejati. Nah, Markhanthia juga sama. Ini yang dibilang kayak semanggi gunung. Ini Sciatae nih, dapat dilihat ya, di sini ada yang menggulung. Ini adalah daun mudanya. Sciatea ini seperti pohon kelapa, hanya di sepanjang ininya hampir mirip dengan pohon-pohon besar lainnya. Pohon monokotil hampir mirip, hanya mirip doang. Karena dia termasuk dalam tanaman paku, di mana masuk ke Filicine. Di sepanjang ini ada semacam bulu-bulu kayak duri-duri gitu. Jadi kalau kamu pegang, itu malah nanti bisa bahaya karena terbeset. Jadi sepanjang sini ada duri-durinya dia. Nah, di bagian atasnya, kalau ada yang muda daunnya disebut daun menggulung nih. Itu ciri khas dari tanaman paku. Nah, ini masuk ke bagian apa? Coba diingat-ingat ya. Yang ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Kita masuk selanjutnya, di mana ini adalah metagenesis keturunan atau pergiliran keturunan metagenesis dari paku dan rumut. Kenapa dijadikan satu? Nah, di sini saya ada yang gambarnya, ada dalam bentuk skemanya. Karena biasanya kalian akan diberitahukan oleh gurunya ada bagian-bagian yang dihapus. Bagian sporanya kah, protaliumnya kah, atau yang lainnya. Kita mulai dari yang pertama, perbedaan antara tumbuhan paku dan lumut.
Pertama adalah fase gametofitnya. Kalau fase gametofit adalah fase penghasil gamet. Kalau penghasil gamet, berarti dia yang menghasilkan antheridium dan archegonium, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jika dia menghasilkan dua itu, maka dia gametofit. Jadi kalian bisa lihat areanya kalau ada antheridium sama archegonium, maka fase di atasnya adalah fase gametofit. Karena dia menghasilkan gamet, yaitu sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan paku, fase gametofitnya ada pada protalium, sedangkan fase gametofit pada tumbuhan lumut ada pada tumbuhan lumutnya. Ada juga yang bilang pada protonema. Itu nggak masalah, sama aja, karena masih satu area di sini. Protonema ataupun tumbuhan lumut. Yang kedua, sporofitnya kalau di tumbuhan paku sama kebalik. Kalau di sini tumbuhan pakunya justru sporofit, tapi kalau di tumbuhan lumut, sporofitnya justru di sporangium. Di sporangiumnya ya, bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya adalah bagian akar. Kalau tumbuhan lumut, dia tumbuhan tidak berpembuluh. Kalau tidak berpembuluh, berarti dia menggunakan akar rhizoid. Sedangkan tumbuhan paku menggunakan serabut karena dia tumbuhan berpembuluh. Ada tracheopitanya. Kalau ini tidak ada tracheopitanya tadi, tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, ini bisa dilihat ya skemanya sama, hanya kalau ini dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan. Seperti ini. Nah, itu alat kelaminnya terpisah. Jadi, pohon yang jantan sendiri, pohon yang betina sendiri. Umumnya pohonnya besar dan berakar tunggang. Daun berbentuk seperti jarum, misalnya pinus, seperti pita bertulang dan sejajar, misalnya pakis haji, dan tipis lebar bertulang daun menyirip, misalnya melinjo. Melinjo itu masuk ke dalam gimnosperme ya, bukan dikotil. Masih banyak yang salah untuk itu. Nah, ini gambarnya yang tadi saya bilang, Astrobilus. Nah, ini Strobilusnya. Bisa dilihat ya, ini bagian dalamnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pakis haji atau Cycas rumphii. Nah, seperti ini ya, yang jantan dan yang betina, jadi berbeda bentukannya. Nah, ini yang menghasilkan sporannya. Oke, kelas selanjutnya adalah Ginkgo biloba. Contohnya dari Ginkgo ini. Di sini bisa terlihat bentuknya. Yang jantan dan yang betina berbeda ya. Selanjutnya adalah Gnetum gnemon atau biasa yang buat sayur asem nih, melinjo. Bentuknya hampir sama dengan tumbuhan dikotil, jadi daunnya itu agak menyirip. Hanya kamu bisa lihat dari bentuk buahnya. Nah, kita masuk ke Angiospermae, di mana Angiospermae ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Jadi, bijinya ditutupi oleh selubung. Ini adalah perbedaan antara Gymnospermae dan Angiospermae. Pertama adalah berupa semak atau pohon, batang berkayu dan bercabang. Kalau Angiospermae bakal biji diselubungi dengan suatu badan yang berasal dari daun. Tadi kalau dia bijinya tidak ditutupi atau tidak dalam buah. Tidak memiliki bunga sesungguhnya. Kalau Angiospermae punya bunga, memiliki bunga. Yang ketiga, kelaminnya tunggal. Jadi jantan sendiri, betina sendiri. Kalau Angiospermae dalam satu tumbuhan bisa memiliki bagian jantannya dan bagian betinanya. Kalau yang kalian bisa lihat tuh contohnya adalah bunga sepatu. Bunga sepatu itu bagian atasnya adalah
putik, sedangkan bagian pinggirannya itu dia ada benang sarinya. Selanjutnya daunnya lebar, tunggal dan majemuk untuk angiospermae. Kalau di gimnospermae justru bentuknya seperti jarum atau sisik dan lebar. Petulangan daunnya beragam ya. Kemudian penyebukannya dengan anemogami, biasanya dia dibawa oleh angin. Tumbuhan berbiji. Nah, ini yang tadi saya bilang dia sudah ada putik dan benang sari, kemudian dalam satu tanaman. Beda dengan gimnospermae. Gimnospermae itu alat kelamin betina dan jantannya ada di pohon yang terpisah. Sedangkan angiospermae ada beberapa jenis yang alat kelamin betina dan jantannya berada di satu tempat. Contohnya adalah bunga sepatu. Dan di sini adalah salah satu contohnya. Di sini adalah bagian putiknya, kepala putik. Ini putik dan yang seperti ini adalah benang sari. Di sini kepala sarinya. Jadi ini adalah benang sari kalau kamu lihat. Kemudian ini putik, ini bakal biji. Ini dasar bunga. Bagian ini adalah kelopak. Bagian yang ini adalah mahkota. Mahkota biasanya yang berwarna-warni, kecuali kalau kamu lihat di bougainville atau bunga kertas. Yang warna-warni itu bukan dari bunganya. Bunganya itu yang bagian dalamnya ya, yang kecil. Itu aksesoris bunganya. Nah, ini kita masuk ke bunganya. Bagian-bagian bunga. Ada perhiasan bunga yang terdiri dari mahkota bunga dan kelopak bunga yang tadi. Sedangkan alat perkembangbiakannya ada benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin betina atau jantan. Ayo yang waktu SD. Oke, benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Kemudian ada bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu tempat. Jadi bunga sempurna itu ada putik. Oke, di sini bisa terlihat. Kita masuk ke area tumbuhan berbiji tertutup, di mana bijinya diseliputi oleh buah atau daging buah. Di sini dapat terlihat, ya. Selanjutnya adalah dikotil, di mana dikotil memiliki ciri memiliki dua daun lembaga ketika berkecambah, daunnya bertulang, daunnya menyirip atau menjari, batang kebanyakan bercabang, di bagian batang terdapat berkas pembuluh pengangkut yang letaknya teratur, mempunyai susunan akar tunggang, di mana bagian bunganya ini 2, 4, 5 kelipatannya ya, kelopak bunganya 2, 4, dan 5. Ini adalah contoh-contoh dari dikotil dari suku kacang-kacangan Papilionaceae. Tanaman komposit. Lihat ya, berbeda dengan. Oke, selanjutnya adalah suku komposit atau komposite. Nah, di sini salah satunya adalah bunga matahari. Di bunga matahari sendiri ada dua bagian, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna coklat. Nah, kalau yang berwarna kuning, di sini bisa lihat kamu ada bunga pita, kita sebut dengan bunga pita. Di sana, di dalam sini nanti ada bijinya yang kita sebut kuaci, bijinya. Kemudian ada putik, yang bagian coklat itu adalah putik, sedangkan bagian kuning di bagian dalamnya sini ada benang sarinya. Jadi bisa kelihatan ya, yang mana yang putik dan benang sari. Begitu juga dari desi, bunga desi, dandelion, dan sebagainya. Kita masuk ke ciri-ciri monokotil. Yang pertama adalah satu lembaga, satu daun lembaga. Daunnya memiliki bentuk yang beraneka ragam dengan tulang daun sejajar atau melengkung. Kemudian batangnya tidak bercabang atau berluas-luas. Mempunyai susunan akar serabut
dan bunganya berkelipatan atau berjumlah 3 atau kelipatan dari bilangan 3 tersebut ya. Contohnya adalah suku Gramineae, rumput-rumputan. Palmae, kelapa, ada aren juga. Zingiberaceae, yang jahe. Musaceae dari pisang. Orchidaceae, anggrek, dengan bunga yang berbeda-beda. Kali ini adalah kita masuk ke review sedikit mengenai perbedaan Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, di mana alat reproduksinya adalah strobirus. Sedangkan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup, di mana alat reproduksinya berupa bunga, yaitu bunganya apa? Ada putik dan benang sari. Putik sel kelamin betina dan benang sari adalah sel kelamin jantan. Pembuahannya tunggal, jadi jantan sendiri, betina sendiri dalam satu pohon. Sedangkan Angiospermae pembuahannya ganda. Bentuk daunnya ada kaku sempit. Dalam artian di sini ada yang bentuknya jarum atau bentuknya menyirip. Dan Angiospermae ada yang bervariasi, ada yang mendatar, ada yang pita, ada pula yang menyirip ataupun menjari. Gymnospermae tidak punya ovarium. Bijinya tidak ditutupi oleh daun buah. Yang ditutupi hanya Angiospermae karena dia tumbuhan berbiji tertutup, sehingga bijinya ditutupi oleh daun buah. Batangnya berkambium, dua-duanya berkambium, tapi Angiospermae ada dikotil, ada monokotil. Kalau monokotil tidak berkambium, sedangkan dikotil dia berkambium. Begitu juga Gymnospermae akarnya tunggang, sedangkan Angiospermae kalau dia monokotil berakar serabut, dan kalau dia dikotil berakar tunggang. Kita masuk perbedaan dikotil dan monokotil yang pada Angiospermae berbiji tertutup. Mulai dari bunganya, mahkota bunganya kalau monokotil berkelipatan 3, dikotil kelipatannya 2, 4, dan 5 atau 5. Daunnya bentuknya halus, sempit, dan bertulang sejajar. Biasanya dia tulangnya sejajar, seperti padi atau rumput teki atau rumput ya. Sedangkan dikotil bentuknya oval atau menjari atau bertulang seperti jala, jadi menyirip. Seperti pohon mangga, kamu bisa melihatnya. Berkasnya berkas pembuluhnya tersebar, sedangkan dikotil teratur karena memiliki kambium. Jadi sepanjang ini, nih kenapa teratur? Karena adanya kambium. Kalau monokotil tersebar karena nggak ada kambium. Akarnya dia serabut, sedangkan dikotil akarnya tunggang. Kemudian embrio pada biji, ini berkeping 1 dan ini berkeping 2. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.